البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus tsani wa tis'un ba'da sittimi'ah, 692. Ini ada berapa semua itu ya yang di dalam Riyadhus Shalihin itu? Sampai 2000 tak? 1900 2000 yang ditahqiq oleh Syekh Abu Amr, yaitu tepat 2000 hadis. Oh iya. Kita masih belum sampai setengah, alhamdulillah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Dari Anas radhiyallahu an, Abu siapa Anas tuh? Abu siapa? An Abi, sebenarnya dalam Arba'in Nawawiyah disebutkan kunyahnya itu ya. Ya, Abi Hamzah, Anas bin Malik Al-Ansari. Baik. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kahak di dinding kiblat, yaitu di arah depan di masjid. Fasyaqqa dzalika alaih, maka beliau merasa susah dengan itu. Dalam riwayat yang lain, karena ini Bukhari pun mendatangkan beberapa kali hadis ini dengan beberapa lafaz, yaitu Rasulullah sangat marah ketika itu. Hatta ru'iya fi wajhih, sehingga kemarahan dan kesusahan tadi nampak di wajah beliau. Faqama fahakkahu biyadih, kemudian beliau bangkit, lalu beliau menggaruk, menggosok kahak tadi dengan tangan beliau. Faqala inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia berdiri di dalam sholatnya, maka sungguh dia itu sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Rabbnya itu di antara dia dengan kiblat. Yaitu gambaran ungkapan tentang kedekatan Allah. Walaupun tidak wajib kedekatan zat seperti makhluk. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah, maka jangan sekali-kali salah seorang dari kalian membuang kahaknya ke arah kiblat. Walakin an yasarih, tetapi ke arah sebelah kirinya. Au tahta qadamih, atau di bawah kakinya. Summa akhadha tarafa ridaihi, lalu beliau mengambil ujung dari selendang beliau, fabasata fih, lalu beliau membuang kahak ke situ, yaitu memberikan contoh. Summa radda ba'duhu ala ba'd, lalu mengembalikan sebagiannya ke sebagian yang lain, yaitu menggosokkan selendang beliau tadi. Faqal au yaf'alu hakadha, atau melakukan yang seperti ini. Muttafaqun alaih. Lalu Imam Nawawi mengatakan wal amru bil busaq an yasari, perintah untuk membuang kahak ke sebelah kirinya, au tahta qadami, atau ke bawah telapak kakinya, huwa fima idza kana fi ghairil masjid, itu apabila di selain masjid. Fa amma fil masjid, adapun kalau di dalam masjid, fala yabsuqu illa fi saubih, maka jangan dia melakukan itu kecuali di pakaiannya. Ini khobar tapi maksudnya insya, yaitu jangan melakukan itu kecuali di pakaiannya sendiri. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang lafaz ini lafaz Bukhari, lafaz Muslim ada perbedaan sedikit tapi intinya sama. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada kahak di kiblat. Ini menunjukkan apa? Tafaqqudu ahwalil masjid, yaitu disyariatkan untuk memeriksa keadaan masjid, apa yang kurang atau apa yang nampak kotor untuk dibaiki dan seterusnya, untuk dibersihkan dan seterusnya. Terutama di tempat-tempat yang paling mulia, yaitu di arah kiblat. Ternyata beliau melihat ada kahak itu. Fasyaqqa dzalika alaih, lalu beliau merasa susah dengan itu. Dalam riwayat yang lain beliau nampak sangat marah. Dan dengan sebab inilah Imam Nawawi menampilkan hadis ini di dalam bab ini,
Bab apa itu? Kemarahan apabila kehormatan-kehormatan syariat itu dilanggar. Dan di sini kita mendapatkan faedah, disyariatkan untuk marah tatkala kehormatan Allah itu dilanggar. Dari satu sisi ini alasannya adalah karena dia sedang sholat dan Allah ada di hadapan dia. Dari sisi yang lain ini adalah masjid. Masjid adalah rumah Allah, tidak layak untuk mengalami yang seperti itu. Kemudian dan dari hadis ini kita melihat kejujuran Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah dan Anas. Setiap kali ada sesuatu di dalam hati beliau nampak di wajahnya itu. Faqama fahakkahu biyadih. Lalu beliau bangkit. Selanjutnya beliau menggaruknya atau menggosoknya dengan tangan beliau. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk nahi mungkar dengan tangan, bukan hanya memerintah, tapi juga memberikan contoh langsung, merubah kemungkaran dengan tangan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, biyadih, ini ada dua kemungkinan. Mungkin memang betul-betul beliau menggosok dengan tangannya, dan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Tidak merasa jijik dengan yang seperti ini tatkala memang itu diperlukan untuk segera mengembalikan kehormatan masjid dan seterusnya itu. Ada kemungkinan yang lain yaitu dengan kayu atau alat yang lain, yaitu perantara. Sebagaimana kata beliau menyebutkan beberapa riwayat, hadis ini disyarah sangat panjang dengan asar-asar dan seterusnya oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau. Di antaranya adalah yang dihasankan oleh beliau bahwasanya waktu itu memakai kayu, dalam riwayat yang lain memakai kayu. Dan ada wanita yang datang di situ membantu. Kemudian setelah dibersihkan lalu diberi minyak wangi. Lalu Rasulullah mengatakan ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini. Lalu Imam Ibnu Rajab mengatakan maka menghilangkan kahak di masjid itu wajib. Sedangkan untuk memberikan minyak wangi ini adalah mustahab, ya disukai oleh Nabi, tapi tidak sampai wajib. Yang wajib adalah menghilangkan kotoran di masjid. Kemudian Rasulullah SAW bukan hanya berbuat tetapi juga memberikan penjelasan. Inna ahadakum idza qama fi shalatih, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia berdiri di dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Berbisik-bisik yang namanya munajat itu adalah al-kalamul khafi, ucapan yang halus, ucapan yang suaranya adalah perlahan-lahan. Ini menunjukkan memang sedang berdekatan. Berarti apa? Allah Ta'ala ketika itu memang sedang dekat dengan para hambanya, hamba yang sedang sholat. Lalu beliau mendatangkan sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Ini menunjukkan memang kita sedang dekat dengan Allah di dalam ibadah kita. Kemudian beliau juga menyebutkan firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan dekatkan dirimu. Memang di dalam sholat kita memang sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Lalu menyebutkan masalah apa itu Fatihatul Kitab, mulai dari Alhamdulillah dan seterusnya, dan Allah menjawab, menunjukkan memang Allah Ta'ala sangat dekat di dalam sholat tersebut. Dan beliau juga menyebutkan hadis Al-Haris Al-Ash'ari, Al-Haris Al-Ash'ari kalau tak salah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, yang menyebutkan 5 perintah untuk Nabi Yahya bin Zakaria. Di antaranya adalah masalah sholat, yaitu jangan kalian menoleh ke kanan atau ke kiri, karena sesungguhnya Allah meletakkan wajahnya di hadapan orang yang sholat selama dia tidak menoleh. Apabila dia berpaling, maka Allah juga berpaling. Dan menyebutkan dalil banyak sekali yang menunjukkan memang orang itu sedang menghadap Allah Ta'ala dan sedang mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali ibadah, maka dia semakin dekat. Idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an, dan seterusnya. Lalu setelah itu Imam Ibnu Rajab membahas masalah tauhid asma wa sifat dengan sangat mendalam di situ, yaitu kedekatan ini tidaklah seperti kedekatan para makhluk, yaitu kedekatan zat.
Lalu sebagian orang mengatakan maksudnya di sini adalah yaitu zat Allah di mana-mana. Kata beliau bukan seperti itu yang dipahami oleh para sahabat. Para sahabat paham bahwasanya Allah Ta'ala maha dekat, tapi kedekatannya tidak seperti kedekatan makhluk. Dan terus beliau membahas panjang lebar tentang masalah ini dan membantah orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Tetapi kedekatan Allah adalah seperti masalah ma'iyah, kata beliau, yaitu kedekatan khusus untuk orang yang mendekatkan diri kepadanya berupa dikabulkannya doa, berupa dan seterusnya. Lalu disebutkan dalil-dalil banyak sekali. Kan? Kemudian beliau mengkritik orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya di dalam pembahasan ini. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fala yabzuqanna ahadukum, yaitu setelah engkau tahu bahwasanya engkau di dalam sholat sedang berhadapan dengan Allah dan Allah itu dekat, maka jangan sekali-kali salah seorang dari kalian membuang kahak ke arah kiblat. Kata beliau ini adalah di dalam sholat dan di dalam masjid. Adapun kalau di luar masjid dan bukan sedang sholat, maka ini tidak mengapa, kata beliau. Walaupun itu khilaf, memang khilaf. Kalau Syekh Albani mengatakan walaupun di luar sholat tak boleh, walaupun di luar masjid tidak boleh ke arah kanan. Tapi wallahu alam yang rajih adalah yang mengatakan boleh. Karena apa? Dalil-dalil yang ada itu menguatkan bahwasanya yang terlarang adalah di dalam sholat atau di dalam masjid. Walakin an yasarihi au tahta qadamih, tetapi hendaknya adalah ke sebelah kiri atau di bawah telapak kakinya. Kenapa di sebelah kiri? Di dalam riwayat yang lain kalau sebelah kanan itu ada malaikat. Mungkin ada orang bertanya, bukankah sebelah kiri juga ada malaikat? Anil yamini wa anis shimali qa'id, yaitu malaikat duduk di arah kanan dan kirinya. Tapi tatkala Nabi sudah mengatakan demikian dan beliau tentunya dapat taufik dari Allah, mungkin untuk yang sebelah kiri sudah di posisi yang insya Allah tidak terhinakan apabila seseorang itu meludah ke arah kiri atau membuang kahak ke arah kiri. Buktinya Rasulullah memerintahkan yang demikian. Dan tentunya ini apabila tidak ada jamaah di sebelah kiri juga, nanti kasihan kena dia, hilang khusyuknya sudah. Iya, kasihan. Makanya Rasulullah mengatakan au tahta qadamih, atau di bawah telapak kakinya biar tidak mengganggu orang lain. Lalu Rasulullah SAW memberikan contoh langsung, yaitu caranya adalah dengan meludah ke atau meludah ke arah ke kain sendiri, jangan kain orang lain, itu tak boleh, jelas menyakiti orang lain. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan dari hadis ini tahulah kita bahwasanya busat, muhat dan sebagainya itu adalah suci, yaitu bukan benda najis. Buktinya Rasulullah SAW melakukan itu di baju beliau. Padahal ini contoh kalau sedang sholat dan mengalami itu maka lakukan ini. Sementara untuk sholat telah terbentuk semacam ijma untuk menjaga kesucian pakaian. Tatkala Rasulullah mencontohkan ini, tahulah kita bahwasanya ini memang tidak najis. Ada yang mengatakan Rasulullah memang makhluk suci, tentunya apakah beliau tidak najis? Kita katakan Rasulullah menyuruh kita melakukan seperti ini, berarti kahak orang lain, yaitu kahak yang bukan Nabi pun juga tidak najis. Tapi jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di sana, mengatakan ini tak najis, bolehlah saya pinjam baju Anda. Tak boleh, Anda pun tak akan suka melakukan seperti itu kepada saya dan seterusnya. Saya pun tak suka mengalami itu. Cuma masalah mustaqdzar memang dia menjijikkan, tapi masalah najis itu lain. Dan kita wajib menjaga saudara kita sebagaimana kita juga menjaga diri sendiri. Lalu diberi penjelasan oleh Imam Nawawi bahwasanya yang ke arah kiri atau di bawah telapak kaki itu apabila di selain masjid. Adapun kalau di dalam masjid jangan melakukan yang seperti itu, tapi ke bajunya saja. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya innal busata fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Sesungguhnya meludah atau membuang kahak di masjid itu adalah sebuah dosa. Kafarahnya adalah dengan cara menanamnya. Tentunya ini sesuai dengan keadaan masjid di masa itu, yaitu senang tanahnya dibalikkan dan seterusnya. Kalau sekarang pening gitu, yaitu ada tile kan, tile atau karpet. Gimana kita membaliknya, itu kerja banyak. Makanya yang dikatakan Imam Nawawi ini tepat, yaitu itu dilakukan di luar masjid, senang untuk
ludahkan ke tanah ataupun di dalam masjid, jangan. Cukup dengan contoh yang terakhir dari Nabi, yaitu di bajunya saja. Lalu Syekh Yahya ketika melewati hadis ini, beliau mengatakan dengan apa? Mindil. Disunahkan, dianjurkan kita membawa mindil, bawa sapu tangan atau tisu, itu sangat bermanfaat untuk itu. Baik. Dan dari hadis ini kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, yaitu wajibnya menjaga masjid dari perkara-perkara yang mengotori dia. Lalu menyebutkan dalil-dalil, dalil Quran, dalil sunnah. Dalil Quran masuk dalam keumuman fi buyutin adzinallahu an turfa, yaitu di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan. Di antara ditinggikan adalah dibersihkan dari berbagai macam kotoran dan seterusnya. Dan hadis yang beliau sebutkan diantaranya adalah hadis Aisyah, yaitu amara Rasulullah SAW bil bibina il masajid bidur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung, wa antunadzaf, dan dibersihkan dan seterusnya. Itu hadis diriwayat Bukhari juga. Baik, ilahuna wallahu a'lam.